Halo Smaders, welcome to Syahidah Talk. Bincang seru, biar tahu. Oke nih Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita dalam acara podcast episode 2 bersama aku Ramadita dan aku Zara Habibah yang akan menemani kamu semua pada podcast kali ini. Ya nih, kita bakal ngomongin isu-isu yang lagi viral loh Kak. Betul banget nih. Apalagi di kalangan siswa ya, seperti tawuran dan juga kasus-kasus bullying yang lagi marak-maraknya. ya, tapi kita nggak sendiri loh Kak Rama. Ada siapa tuh? Yuk, kita lagi ditemenin sama bidang wakasek kesiswaan. Siapa tuh Kak? Langsung kita panggil aja ya. Yuk, kita Oke. panggil yuk. Ini dia Bapak Ricky Nurmansyah, SHI. Halo Bapak, selamat Halo, pagi. Bapak. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke nih Pak, sebelum kita menuju pada pembicaraan selanjutnya, aku mau nanya nih, apa aja sih kesibukan Bapak sebagai wakasek kesiswaan di SMA ITS Syahidah ini? Ya, kalau kesiswaan kan hubungannya dengan siswa. Iya. Jadi bagaimana supaya semua kegiatan di luar jam KBM itu berjalan dengan baik, memastikan seperti itu dari awal masuk ya sampai pulang. Jadi seperti itu, memastikan. Saya kira mungkin itu saja sih. Jadi memastikan kondisi perharinya supaya dalam keadaan baik-baik saja, dan kalaupun terjadi sesuatu ya harus ada koordinasi, terus harus tahu kan, paling nggak kita harus tahu kegiatan anak-anak kita atau siswi didik kita lah. Berarti Bapak udah lama ya jadi wakasek ya? Berapa tahun? Kurang lebih dari awal berdirinya SMA 2018. Wah, udah lama banget. Sekarang udah mau 2024. Wow. Kurang lebih berjalan 6 tahun ya. Seharusnya gitu. Iya, benar. Seharusnya kalau dalam masa pemerintahan itu ya 5 tahun ya harus ada gantinya. Berarti udah mau jalan 2 periode ya Pak ya? Iya. Udah mau jalan 2 periode, tapi saya berharap ya ada yang meneruskan saya, jadi seperti itu. Jadi kita juga butuh penerus dan generasi baru. Tapi saya yakin sudah ada, alhamdulillah yang bisa meneruskan saya gitu, alhamdulillah. Berarti udah ada ini ya. Sudah ada. Berarti kesibukan Bapak selain ini juga kita ada P5 nih ya. Gimana tuh Bapak? Iya tuh Pak, bagaimana cara Bapak mengkoordinasi semua murid-murid mengenai kegiatan ini Ya, Pak? kan banyak ya. Betul. Ya kebetulan di tahun ini karena kita program tahunan ya, program baru ini masuk. Jadi program gelar budaya dan bahasa. Apalagi ini hubungannya dengan kurikulum merdeka ya. Program, jadi kita tetap mendukung program dari pemerintah yang dari Departemen Pendidikan ya, khususnya dengan kurikulum merdeka ini. Nah, seperti itu. Dan kebetulan di tahun ajaran 2023-2024 P5 ini kita coba garap diantaranya ya, mungkin awal-awal ya baru adalah program ini, yaitu program gelar budaya dan bahasa yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Cuman di SMA doang loh. Betul banget. Ya, berarti SMA itu paling beda nih guys. Dan teman-teman pasti nanti bisa menyaksikan ya acara kita. Banyak bintang tamunya ya Pak ya. Tingkat-tingkat nasional. Betul banget. Bukan nasional, apa Pak? Provinsi? Ya, dari provinsi insya Allah kita akan mengundang dari provinsi, kemudian juga dari KCD ya, pengawas Ya, KCD juga. Insya Allah kita akan mengundang. Jadi kita juga bagaimana supaya kegiatan festival budaya gelar budaya dan bahasa ini berbeda dengan kegiatan yang lainnya, karena yang kita tunjukkan adalah kebudayaannya dan adat istiadat daripada daerah setempat ya, yang dipilih oleh masing-masing perwakilan kelas. Jadi semua dilibatkan, tidak ada yang tidak terlibat, karena P5 dikembalikan kepada siswa maupun siswi. Keren banget keren ya. sih. Nanti bakal jadi sebuah pertunjukan yang spektakuler ya Pak ya.
Kalau misalnya tentang tawuran nih Pak, kayak tawuran ya, bullying. Betul banget nih. Gimana tuh pandangan Bapak? Menurut pandangan saya, tawuran maupun bullying itu tidak baik dan dilarang di sekolah. Sekolah manapun, ya. Setiap sekolah punya peraturan dan tata tertib, ya, yang sesuai dengan standar sekolah itu sendiri. Saya kira semua sekolah pasti punya peraturan, ya. Ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh siswa maupun siswi di sekolah manapun seperti itu. Yang namanya tawuran maupun bullying tidak diperbolehkan. Betul banget. Ya karena baik secara hukum maupun dari segi psikologis juga kan mengganggu. Karena pembunuhan karakter seperti itu. Oh, berarti bahaya banget nih ya. Bahaya. Seperti ini ya Pak ya. Dengerin guys. Dan nih Pak, mengenai masalah-masalah itu bagaimana sih upaya sekolah nih untuk mencegah hal-hal itu terjadi Pak? Ya, untuk mencegah hal-hal itu terjadi, maka kita tahap awal kita harus mengontrol semua kegiatan yang di dalam. Ya kira-kira kalau misalkan ada yang mencurigakan atau seperti apa, kita juga tidak mesti harus menjudgment dulu. Jadi kita harus verifikasi dulu persoalan itu. Jadi kira-kira ini mengarahnya kemana? Kalau misalkan mengarahnya kepada tindakan kriminal, jadi kita nggak mesti langsung cut, nggak seperti itu. Malah kita harus mengadakan pendekatan persuasif. Oh, Gitu, persuasif. Jadi harus tidak harus dengan punishment kan seperti itu. Persuasif dulu yang kita lakukan. Tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga, dan seperti itu. Ada tahap-tahapannya lah. jadi pantas aja nih teman-teman di Syahida ini peraturan-peraturannya keren-keren banget nih, karena yang membuat peraturan-peraturan itu tidak lepas dari bantuan Pak Riki. Ya benar. Ya saya kira juga, ya saya bersyukur bukan cuma saya saja gitu. Sebagai siswa saya juga punya teamwork ya, tim kerja. Saya juga punya wakil saya ya pembina OSIS yang alhamdulillah jadi kita tetap bersinergi. Nah, kemudian juga anak-anak OSISnya juga dari bagian yang lain juga itu turut membantu dengan berjalannya peraturan ini. Terus kemudian bapak maupun guru juga, karena sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa maupun siswi di SMK Sumat Syahida itu pasti selalu ada dan tembus laporannya ke Sanjur bagian siswa. Nanti tinggal kita petakan masalahnya seperti apa. Tapi ya Pak, kadang tuh ada ya orang tua yang, misalkan orang tua si pelaku bullying, dia tuh kayak nggak mau gitu anaknya dibilang si bully, tukang bully gitu. Nah, Gimana betul ya? banget, Ya. Pak. Biasanya kadang dia tuh marah-marah ya ke sekolah, Iya. apalagi ibunya merasa nggak mau kalau anak itu dibilang pelaku bullying. Itu kalau tanggapan Bapak sama orang tua yang seperti itu gimana ya Pak? Kalau menurut saya harus ada komunikasi. Itu sebenarnya karena kita kurang komunikasi jadi punya anggapan yang seperti itu. Tapi kalau kita mengadakan atau menjalin komunikasi dengan baik antara guru maupun orang tua wali murid, insya Allah mereka akan memahami semua itu. Ya. Misalkan anaknya dalam posisi menjadi seorang bullying gitu ya, kalau kita memberikan pemahaman edukasi yang baik itu buat kepentingan bersama, insya Allah akan memahami. Betul banget. Oh ini ngomong-ngomong tentang orang tua tadi ya, aku sempat dapat nih Pak berita-berita atau info-info terbaru mengenai seorang guru yang marahin muridnya karena nggak mau sholat, tapi malah guru itu yang dituntut oleh orang tua si murid itu karena tidak terima anaknya dimarahi. Itu bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal seperti itu? Ya kalau Bapak lihat tanggapan Bapak ya, Iya. posisi Bapak sebagai seorang guru, yang namanya guru bukan sebatas mengajar ya, transfer ilmu. Guru bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi beda dengan pendidik. Kalau pendidik, dia peduli kedua-duanya, pembentukan karakter maupun transfer ilmunya.
saya kira kalau untuk bicara kita untuk posisi menjadi seorang guru, siapapun bisa menjadi seorang guru untuk mentransfer ilmu, sekalipun dia bukan sarjana atau S1, gitu kan. Tapi yang dituntut oleh seorang guru adalah bagaimana anak ini terbentuk karakter, karena yang paling sulit adalah membentuk karakter. Karakter itu tidak instan, karakter itu ada proses. Jadi seperti itu. Seperti misalkan dalam sholat, guru tersebut memerintahkan kepada siswanya agar melaksanakan sholat. Itu kan pembentukan karakter. Betul. Agar supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin, dan saya yakin bukan hanya mungkin, karena bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, Bentengnya adalah sholat. sholat. Ya kalau umpamanya disuruh sholat, ya harusnya itu kan perintahnya baik. Iya. Begitu. Kalau perintah baik ya support. Seperti itu, harusnya disupport. Betul Ya, banget. karena perintahnya baik. Kecuali posisi seorang guru memberikan perintah yang tidak baik, baru boleh. Kan seperti itu. Kan ini mah perintahnya juga baik, disuruh sholat. Gitu. Menjalankan rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5. Iya kan? Iya. Apa nggak rukun Islam? Apa dong ya? Apalagi kita ya, kita Betul. ya. Pertama rukun Islam ya kan, banyak bukan masalah. Sholat. Kedua sholat, pondasinya adalah sholat. Sholat. Nah, dengan maka saya bersyukur di Sadida ini, di SMA Kesuma saya. Dari kita kegiatan dari awal dari pagi, ya kan, anak-anak nih semuanya selalu digembleng dalam pembentukan karakter melalui spiritual di paginya itu. Apa kegiatan paginya itu? Yang melaksanakan duha, ya bersama-sama, kemudian juga kita mengulang-ulang atau mengerja ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga ada tausiah dari guru-gurunya, kemudian juga ada public speaking dari Betul kan. siswa maupun siswi yang maju ke depan. Itu kan sebenarnya pembentukan karakter, ya kan? Itu pembentukan karakter, ada ilmu yang didapat, ada pendidikan yang didapat di kegiatan paginya, belum di jam KBM-nya. Ya seperti itulah. Jadi saya kira perintah seorang guru kepada seorang murid agar supaya melaksanakan sholat itu perintah yang bagus, ya kan? Iya. Kalau memang benar-benar menjalankan rukun Islam Islam. yang 5, karena perintahnya seperti itu, rukun Islam yang 5. Sholat itu diantaranya adalah sholat. Kan sholat adalah bentengnya. Tapi kalau selama Bapak menjadi Wakasek nih ya, Hmm. ada nggak sih siswa yang bikin Bapak tuh terkesan gitu? Masih Bapak ingat sampai sekarang? Iya tuh Pak. Walaupun dia udah lulus gitu ya. Betul, Iya. kayak kesan dia buat yang bikin Bapak gemes gitu. Iya, kayak Bapak gitu. Ya kalau saya berpikir plural aja, berpikir umum aja gitu. Iya. Karena kan saya posisinya harus netral, baik yang berkelakuan baik maupun yang berkelakuan buruk kan saya rangkul. Iya. Ya, dalam posisi terpuruk pun juga saya rangkul. Tanya saja pada alumni-alumni yang sudah lulus. Ya, ada yang posisi yang memang dalam posisi yang benar-benar jatuh ya karena membuat kesalahan, tapi Bapak nggak pernah menjudge gitu atau oh ini salah atau, tapi saya tetap memberikan support. Buktinya kan terbukti banyak orang-orang yang akhirnya dalam keadaan terpuruk tapi tidak dikasih support sama kitanya gitu. Betul. Harusnya kita kasih support orang yang seperti itu, kasih semangat ya kan, karena kita nggak tahu masa depan anak-anak kita. Betul Gitu. banget. Jangan pernah kita mencap negatif sama siapapun, mau yang baik mau yang tidak baik, semuanya saya anggap sama. Yang baik ya kita tambah baik, Iya. yang tidak baik kita diperbaiki. Baik. Ya kan? Kalaupun dia dalam posisi terburuk tetap kita kasih support agar supaya bisa merubah dirinya, dan itu terbukti. Saya selalu seperti itu. Saya seperti itulah karena memang sudah banyak buktinya dan contohnya yang mungkin nggak perlu saya ceritakan. Iya, benar. Dan memang ternyata nih guru itu nggak hanya sebagai pengajar saja ya Pak Iya. ya, tetapi punya kelebihan yang tidak semua orang bisa dimiliki Iya, benar. nih. Iya.
karena harus bisa memahami karakter anak, harus bisa tahu kondisi anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Emang keren banget ya guys ya, jadi seorang guru itu nggak mudah. Jadi hargailah guru-guru kalian karena ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru kalian benar-benar bermanfaat banget buat kalian. Nah, berarti di Saida ini kalau yang kayak tawuran-tawuran gitu masih aman ya Pak? Di mana? Di Saida yang dia sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di SMA itu SMA saya tidak pernah terjadi tawuran. Alhamdulillah nih, guys. Sampai detik ini. Karena kenapa? Satu, kita yang diberikan tanggung jawab oleh pihak sekolah, ya itu tetap kita jalankan dengan semaksimal kita, semampu kita. Kalau kita masih bisa sanggup mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, satu, nama baik dirinya pribadi; kedua, nama baik keluarga; ketiga, nama baik sekolah maupun lingkungan. Dan itu apabila ada hal yang merugikan, kita berusaha untuk mencegah, ya, mengadakan tindakan preventif agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran dan lain sebagainya. Karena kalau sudah seperti itu merugikan semuanya. Menjaga, nah, kan yang harus kita jaga nama baik kita, nama baik keluarga, nama baik sekolah, nama baik guru. Itu sebenarnya yang harus dijaga, karena tujuannya datang ke sekolah adalah untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyak. Itu sebenarnya bukan untuk melakukan hal-hal atau tindakan di luar itu yang tidak dibenarkan posisinya sebagai seorang pelajar. Berbahaya banget nih ya kejadian saat ini yang telah terjadi. Buat kamu semua yang berani macam-macam kayak gitu, jangan sampai deh ya. Iya. Karena itu merugikan juga kan. Benar. Selain merugikan diri sendiri, juga merugikan nama baik sekolah. Orang tua. Betul banget, dan itu juga hal-hal yang harus kita hindari saat ini guys. Berarti di Saida ini peraturan-peraturannya udah berkembang banget ya Pak ya? Ya alhamdulillah kita coba, ya tetap namanya juga yang tadinya masih, saya sementara ini kan pendekatannya selalu pendekatan familiar aja. Namanya kedua, mungkin di tahun ini juga tetap kita kawal yang mudah-mudahan terdata dengan sistem, karena kan digitalisasi ya. Oh iya, sekarang digital semua ya Saida. Kalaupun memang saya kira ini butuh perjalanan yang panjang gitu. Tapi tetap pengawasan ataupun perhatian ke anak-anak dari kegiatan dari awal dari masuk sekolah sampai pulang tetap dipantau. Buktinya kan kamu sering lihat saya kadang-kadang keliling, Iya, benar. tiba-tiba datang masuk ke kelas. Iya betul banget. Ya, saya menggunakan waktu itu jam kosong saya. Kadang-kadang tiba-tiba seminggu ini misalkan saya periksa dari pakaian. Iya. Ya saya agar Iya. supaya lebih seragam, Betul. lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nanti saya coba tarik ulur lagi. Tiba-tiba saya masuk lagi, kan seperti itu. Memang harus seperti itu. Karena kalau umpamanya kita kasih tahu lebih dulu kan pencitraan nanti adanya. Iya, Wih, ada Pak Riki, baru kan. Oh, si Pak Riki minggu depan mau razia seragam ya, biar lebih lengkap gitu ya. Atau mau razia yang lainnya misalnya bentuknya. Iya. Ya, nanti mereka udah siap-siap dulu. Jadi setelah Pak Rikinya nggak ada, dibuka lagi umpamanya ya, atau Iya. seragamnya nggak lengkap lagi. Betul Seperti banget, Pak. itu. Makanya sifatnya sidapnya dadakan. Iya. Jadi biar ketahuan. Tiba-tiba ya. Betul banget. Memang harus seperti itu, karena kalau nggak gitu juga ada shock terapi jadinya seperti itu. Tapi kan Pak Riki nggak langsung nggak langsung menegur begitu aja kan, sebelumnya udah nggak dikasih tahu seminggu 2 minggu ya kan, Iya betul. jangan seminggu 2 minggu 3 minggu ya sampai 1 bulan baru sekiranya tidak ada pergerakan, ada perubahan, baru saya tuh masuk ke kelas-kelas secara tiba-tiba dadakan ya kan, karena saya banyak jam kos, itulah saya gunakan waktu saya seperti itu. Pantes banget nih, suka ada teman-teman kita nih ya, Iya. kalau ada apa sih namanya pemeriksaan itu langsung cepat-cepat pakai kaos kaki. gimana gitu. Ya seperti itu kan. Iya betul banget. Iya. Kalau buat murid-murid yang bandel banget nih udah dikasih tahu tetap aja tetap gitu. Itu gimana Pak? Kalau Bapak biar mereka tuh bisa berubah gitu. Kalau saya punya yang setiap mungkin mereka ingin diperhatikan, Iya. Betul ini banget. seperti itu.
Kalau saya lihatnya seperti itu sih, mungkin mereka ingin diperhatikan. Kan otomatis kalau orang yang seperti itu butuh perhatian lebih. Iya Iya kan? Betul banget. Ya kan, bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Kenapa? Yang lain kan udah rapi. Itu maksudnya yang rapi, yang belum rapi. Nah, ini harus perlu perhatian lebih kan begitu. Mungkin cara untuk mencari perhatian sama saya mungkin seperti itu. Iya kan? Ya makanya diperhatiin terus ya. Model-model yang siswa yang nggak mau berubah kan Betul seperti banget. itu. Betul ya. Gitu. Kayaknya Makanya ya, diperhatikan. makanya saya kasih perhatian lebih kan seperti itu. Ya caranya ya seperti itu. Jadi ya itu ya yang saya lakukan adalah saya bukan hanya apa ya melalui pendekatan persuasi, tapi juga saya bantu lewat doa. Masya Masya Allah. Allah. Ini Guru mana? mana yang dengan ikhlas mendoakan murid-muridnya, teman-teman? Iya. Masya Allah. Maka ya mohon maaf ya, maka mungkin perhatian mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya seperti itu. Tapi saya akan buka di sini kan seperti itu ya. Betul banget. Artinya guru itu bukan sebatas transport, tapi kita juga bagaimana mendoakan anak-anak didik kita. Kita juga harus punya marketing langit Iya, benar. seperti itu. Dan marketing langit itu saya lakukan setiap Selasa malam Rabu, ya malam Rabu dan Kamis malam Jumat, ataupun ketika sholat 5 waktu tetap kita doakan. Dan dikhususkan itu setiap Selasa malam Rabu dan Kamis malam Jumat, dan ada anak-anak yang mewakili anak-anak SMA dari Saida itu datang ke rumah untuk melakukan baca doa bersama. Seperti misalkan Selasa malam Rabu yang kita baca biasanya bergantian. Pertama kita baca roti Ahad. Di Selasa keduanya minggu depannya kita baca roti Idrus. Di Selasa minggu ketiganya kita baca roti Al-Atos. Hari Jumatnya khusus tidak bisa digugat, kita baca roti Kubro. Dan itu semua yang saya lakukan adalah bersanad. Ilmu itu bersanad. Ya, jadi itulah salah satu daripada mungkin pembentukan karakter di antaranya itu mewakili dari anak-anak saya untuk didoakan bersama-sama biar mereka sukses semua. Amin. Ketika mereka keluar dari Saida menjadi alumni Saida, menjadi alumni yang bisa membanggakan baik bagi agama, nusa, bangsa, negara, orang tua, ya bapak maupun ibunya maupun gurunya. Betul Ya, banget. betul. Seperti itu. Betul. Itu bebas ya Pak, yang join siapa aja gitu. Ya siapa aja. Bebas. Jadi terbuka untuk semua orang. Iya. Terbuka untuk umum sama siapa. Dan alhamdulillahnya juga nih Kak Japipah, berkat-berkat tadi peraturan, pembinaan dan juga pendidikan yang ada di Saida ini, banyak banget nih alumni-alumni kita yang udah sampai ke jenjang universitas pilihan ya Pak ya. Iya. Apa aja sih Pak murid-murid yang telah sampai ke jenjang universitas ini Pak? Banyak. Itu kan diantaranya bukan semuanya kerjasama bapak maupun betul. ibu guru semuanya. Karena itu adalah bentuk perhatian dari bapak maupun ibu guru itu sendiri. Itu seperti itu ya kan. Jadi sekolahan kan dibimbing juga, di luar juga kita bantu doa. Jadi semuanya tidak, jadi apa ya, semuanya punya tujuan yang sama. Gimana caranya agar supaya anak-anak Saida ini, anak sama SMA Saida, ketika keluar dari Saida mereka sudah punya pilihan hidupnya. Iya. Betul banget. Jadi seperti itu. Nah, makanya ya alhamdulillah, kalaupun Saida itu disebut baru lahir tapi ajaib. Iya. SMA-nya baru lahir tapi ajaib. Betul banget. Apa ajaibnya? Alumni angkatan pertama ada yang masuk ke Universitas Indonesia. Keren banget. banget. Tuh, ya kan? Terus di angkatan kedua ya kan ada yang masuk, hampir rata-rata masuk ke Universitas Islam Negeri Iya. atau UIN. Ya kan seperti itu. Belum lagi yang di IPB, Institut Pertanian Bogor. Gitu. Saya berharap ya di angkatan ini lebih ada yang misalkan keluar negeri. Amin. Iya kan? Seperti itu. Alhamdulillah nih ya Kak ya, ternyata di Iya. sini itu banyak banget nih orang-orang yang telah
berprestasi dan melambungkan namanya di Iya luar benar sana. banget. Semoga kita selanjutnya ya guys ya. Betul banget. Amin. Dan alhamdulillah teman-teman, saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih banget nih ya, Iya, untuk buat- Bapak Riki Ya, yang sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan juga edukasinya kepada kita semua. Insya Allah. Nah guys, jangan lupa ya terus saksikan kita. Oh ya, kita sebelum penutupan kita pengen banget Pak Riki kasih quotes buat hari ini. Boleh banget itu Pak. Untuk maksudnya kayak kata-kata Ya, kata-kata biar buat hari ini. anak-anak muda tuh tetap semangat. Dan terhindari dari tawuran-tawuran ya. Betul banget Pak. Apa nih Pak Quotes of kata-katanya? a day. Ya, kalau untuk hari ini Ya. Sobahul Yaum Rijalul Ghad. Apa tuh artinya Pak? Pemuda ataupun pemudi adalah generasi berikutnya. Masa depan ada di tangan kalian dan kalianlah yang menentukan masa depan itu. Masya Allah. Dicatat ya guys, dicatat. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton podcast kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu like Komen. dan Subscribe. subscribe. Dan kamu juga bisa share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu bisa menonton video ini dan juga Menambah edukasi kita semua. oke guys, aku Ramadita Aku Zara Pipa. dan pembicara kita kali ini Bapak Bapak Riki Nurmansyah, Nurmansyah SHI. Kita pamit undur diri. Dan sampai Sampai jumpa. jumpa.